Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan meninggalkan komentar tentang topik yang ingin dibahas di kolom komentar. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fadil pada hari Kamis, mungkin malam Jumat ini akan membahas topik seputar eksistensi makhluk gaib dalam Islam. Ustazah apa kabar? Baik, alhamdulillah. Fadil apa kabar? Udah. Udah horor. Fadil drama. Nah, Takut ya saja ya? Enggak. Oh, enggak. mungkin Fadil punya kan orang pengalaman. baik. Fadil orang baik, nggak takut. Jadi Ustazah mungkin akhir-akhir ini atau dari sebelumnya ya Ustazah ya, jadi sering ada pengalaman dengan makhluk gaib ya gitu. Nah itu dalam Islam seperti apa sih? Iya. Jadi kan Fadil, Hisan, makhluk gaib itu bukan percaya nggak percaya, tapi memang kita harus percaya. Ada makhluk gaib karena Allah ciptakan ada alam dunia, ada alam gaib. Artinya alam gaib itu alam yang berbeda dengan alam dunia, makhluk-makhluknya pun berbeda. Kan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah ya. Artinya ada. Jadi makhluk gaib itu ada jin, ada malaikat, ada setan ya. Setan laknatullah. Kemudian terhadap makhluk gaib ini Allah suruh apa ke kita? Suruh beriman. Dalam surat Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Jadi mereka itu yang percaya kepada beriman ya. Artinya percaya itu kan beriman kepada yang gaib. Maka iman kepada yang gaib itu wajib. Jadi kita wajib percaya kepada yang gaib, dan itu makna wajib. Tapi makna yang lain bahwa semua yang kita lihat kan ada nih alam dunia. Terus ada manusia yang bisa melihat gitu, misalkan melihat ada yang makhluk gaib yang dibilangnya ada kunti, ada pocong gitu, ada nggak? Ada. Tapi itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat makhluk-makhluk itu bukan keinginan kita sendiri, juga bukan keinginan makhluk itu, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah keyakinan kita. Makanya nggak boleh takut, tapi juga bukannya nantangin, bukannya mana sih makhluk gaib, mana sih Tunjukkan eksisten makhluk gaib. Munculkan diri. Iya. Iya, jadi memang kita dunia yang berbeda, tetapi kita disuruh beriman, dan kita juga nggak boleh kerjasama atau saling memanfaatkan, nggak boleh. Ibaratnya makhluk gaib diciptakan Allah dengan segala jenis-jenisnya dan segala aturannya, juga perintah-perintah Allah. Nah kita pun begitu, kita makhluk manusia yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini gitu. Jadi pemimpinnya bukan makhluk gaib, bukan. Ya makanya jin itu, jadi jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Kehidupannya juga kehidupan seperti manusia, ada pasarnya, ada kamar mandinya, ada rumahnya, hotelnya juga. ada hotelnya, cuma kita nggak tahu. Ada kantor juga. Bisa jadi, kan Ustazah nggak tahu. juga ya. Cuma memang dalam hadis dikisahkan yang banyak Rasulullah ceritakan, ketika Rasulullah memberikan dakwahnya, memberikan ajaran-ajaran Islam kepada sahabat, di situ juga ada sekelompok jin. Cuma nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat karena kan makhluk gaib. Nah, sama seperti manusia, ketika mendengar ajaran-ajaran Rasul, nanti manusia ini balik ke kaumnya, menceritakan atau menyampaikan apa yang harus dilakukan, apa syariat Islam dan lain-lain. Nah, jin itu juga balik ke kaumnya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi jin ini ada jin Islam, ada jin kafir. Gitu.
Oh. Beriman ini maksudnya Iya. percaya bahwa mereka itu ada, itu Ustazah ya. Iya, Kalau mereka walaupun dimensinya berbeda tapi mereka makhluk mereka yang ada. diciptakan Allah juga. Jadi ada aturan-aturannya juga, Hisan. Contohnya kita nggak boleh buang air kecil sembarangan, ya, buang air kecil sembarangan atau di Sembarangan misalkan berantakan Ustaz. Iya. Bukan begitu maksudnya. Misalkan gini, buang air kecil di tembok di pinggir jalan, iya. ya atau ada spesifikasi lagi dalam hadis itu nggak boleh di atas tulang-tulang, sebab tulang itu makanannya jin. Ada dalam hadis. Kita tahu dari mana kisah-kisah itu dari hadis. Jadi kalau buang air di tulang-tulang berarti di makanan jin Jinnya itu nanti mereka marah. marah, ya. Jadi tulang-tulang misalkan Kenapa mungkin mereka nggak masak malah makan tulang? ya itu wallahu a'lam lagi, pasti ada hikmahnya Allah tapi jadikan. ini saja katanya begitu. dunia jin itu populasinya lebih banyak kepada manusia. Lebih banyak itu karena manusia kan wafat, sementara jin itu nggak wafat. Oh, jin itu nggak wafat sampai saja. Sampai kiamat Oh, wah. Jadi jumlahnya bertambah terus bisa jadi, ya. Bisa dari jadi, awal zaman. iya. Jadi kan istilahnya alam gaib, kita nggak tahu alam gaib. Memang kita nggak disuruh tahu, nggak disuruh, Kalau mau tahu gimana? nggak, itu hal malayakni ya. Malayakni itu gini, yang nggak bermanfaat. Kan kita disuruh jadi khalifah. Kan suruh percaya saja. Iya, percaya Pengen doang. tahu. Enggak, bukan suruh pengen tahu. Kita nggak disuruh mempelajari dunia mereka. Kita di sebatas tahu, ya, kita meyakini ada dunia mereka. Iya. Terus kita nggak juga mempelajari apa-apa, enggak. Tapi memang disuruh yakin aja bahwa kita hidup itu bersamaan, beriringan dengan mereka gitu. Ya. Tapi jin itu ada jenis-jenisnya lagi nggak sih saja? Kan kalau di Indonesia kayak ada kuntilanak, ada tuyul, ada pocong. Nah itu emang jenisnya dari sananya, spesiesnya apa gimana saja? Iya, ya wallahu a'lam juga ya. Maksudnya gini, sebenarnya jin itu kan ada dua, jin Islam, jin kafir. Nah jin kafir ini adalah setan yang menggoda manusia. Jadi jin kafir ini yang suka mungkin menyerupai pocong. Kan pocong kan sebenarnya orang meninggal itu dibuat Nggak boleh pocong. disebut loh katanya saja. Ntar muncul. Harus yakin kalaupun ada dengan izin Allah, kalaupun kita melihat dengan izin Allah. Jadi kalau emang Allah ingin perlihatkan, emang akan melihat. Maksudnya apa Allah perlihatkan? Pasti Allah punya tujuan, punya maksud. Oh mungkin Allah ingin memberitahu bahwa inilah kebesaran Allah, inilah kekuasaan Allah, bahwa Allah punya makhluk selain diri kita nih, selain manusia. Jadi ada makhluk-makhluk yang tadi itu yang Fadil bilang ada pocong, ada apa. Sebenarnya itu kan penyerupaan pocong itu mah istilahnya gini, kan pocong itu mayat yang dibungkus. Jadi tahu-tahu supaya serem, jinnya menampakkan diri sebagai pocong, menampakkan diri sebagai tuyul, menampakkan diri sebagai kunti, ya. Wallahu a'lam. Artinya kita apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak suruh nyapa mereka, nggak disuruh berdakwah kepada mereka, nggak juga. Yang berdakwah sama mereka khusus nabi gitu. Tapi karena ada juga nih saja. Kalau misalkan meteor jatuh, itu katanya malaikat lagi manah setan. Terus ada juga kalau petir lagi nyamber, katanya itu setan lagi dipecut sama malaikat. Itu benar nggak sih saja? Ada juga istilah rujumal lisyayatin ya. Jadi rujumal lisyayatin dalam surat, kalau nggak salah surat Al-Mulk. Ya, jadi Allah ciptakan bintang-bintang itu untuk sebagai panah rujumal lisyayatin, untuk memanah setan-setan yang lagi ngintip di langit. Jadi setan itu kerjanya ngintip-ngintip cerita atau kisah-kisah manusia, takdir manusia. Makanya nanti mereka kan ngintip nih. Jadi alkisahnya nih, Ngintipnya mereka gimana? ngintip wallahu a'lam. Nanti disampaikan Jadi dia perantaranya. nguping, kalau nggak ngelihat ini takdir manusia apa. Terus akhirnya dia turun ke bumi, ngasih Nyebar tahu. hoax. Nyebar hoax. Hoax ya, benar juga. Melalui Kalau zaman teknologi ya. Terus dia ke tukang-tukang sihir itu dukun-dukun. Jadi memang benar dalam hadis itu dikatakan bahwa tukang sihir atau dukun-dukun itu adalah kaki tangannya setan-setan atau kaki tangannya jin. Jadi kan
istilahnya gini, yang kalau manusia yang paham, yang beriman kepada Allah itu tahu hukumnya bahwa belajar sihir itu nggak boleh, haram hukumnya belajar sihir, pengen tahu dan lain-lain nggak boleh, pengen ngeliat dan lain-lain itu nggak boleh, ngeliat gimana sihir bekerja, gimana setan gimana, dan itu nggak usah gitu. Kerjaan kita masih banyak yang harus kita fokus untuk beribadah dan lain-lain ya, beramal soleh. Nah ini kalau dukun ini memang dia spesial, emang pengen kerja sama setan-setan itu. Jadi itu tugasnya tuh nanti jin itu bekerja sama, jin kafir ini bekerja sama dengan tukang sihir itu. Nanti dikasih tahu berita-beritanya. Nanti tukang sihir nyampein ke manusia. Jin kayak ini ya, ada job juga ya. Iya, kayak emang jurnalistik nyebar berita ya. Iya, dia tugasnya memasukkan manusia ke neraka. Cepu ya. Cepu juga nih. Jadi tugasnya menyesatkan manusia, intinya gitu. Nah, menyesatkannya kan nggak mungkin dia langsung terjun ke bumi berbentuk jin wajah dia. Jadi dia caranya dia pilih manusia-manusia yang mau menjadi abdinya dia, atau menjadi abdi itu ditukar akidahnya atau digadai akidahnya ke mereka jadi temennya nanti di neraka nih, yang tukang-tukang sihir. Terus nanti tukang sihir baru menyampaikan ke manusia. Tapi baru jin berdakwah. Islam bisa jadi teman nggak? Jin Islam nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh jin Islam Iya. nggak boleh. Kita Tetap bukan nggak boleh. fungsinya Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, bukan untuk berteman atau nikah. Jin sama manusia nikah gitu, nggak boleh Hisan. Kalau Fadil nggak boleh nikah sama jin ya. Hisan juga Insya jangan. Allah. Insya Allah. tapi Insya Allah apa enggak? Insya Allah enggak. Tapi kalau tadi kan katanya jin Islam ini kan ikut mendengarkan Berita-berita, dari Nabi takdir-takdir. juga, gitu. Berarti apakah syariat Islam dan hukum Al-Quran ini berlaku juga untuk jin itu, Ustazah? Iya, betul. Jadi itu yang Ustazah cerita dalam hadis itu. Jadi sekelompok manusia lagi mendengar ajaran Rasul. Terus mereka pulang berdakwah. Nah ini juga sekelompok jin mendengar khutbah Rasul atau ceramah Rasul atau ajaran Rasul. Terus mereka pulang menyebarkan syariat. Nah mereka menyebarkan syariat kan mengenalkan Islam. Itu ada yang mau beriman, ada yang nggak mau beriman. Jadi jin itu kayak manusia. Ada yang iseng ya. juga, Ada ada yang hukum syariatnya usil, ada Padil yang usil. Jin ada yang usil, yang usil tuh gini, Suka misalkan gangguin kan dia manusia. masuk ke gangguin manusia, godain, terus dibacain Al-Fatihah, gitu ya. saya udah hafal katanya gitu, saya lebih hafal, bacain ayat kursi, saya lebih hafal dari kamu. Nah itu jin ada yang usil. Oh, yang bisa gerak-gerakin barang gitu. Enggak, kalau itu mah itu ibaratnya cuma ya usil sih, iya benar. Iya kan. Tapi Iya. kalau jin berarti Bener. beda sama setan ya, Ustazah? Kalau jin, Jin sama iblis. kalau iblis itu yang moyang. pertama diciptakan Allah, yang Adam, iblis ya. Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan iblis ya. Menciptakan iblis, kemudian menciptakan Adam. Nah, iblis itu yang turun diusir dari surga, nenek moyangnya setan ya. Nah, kalau setan itu jenis jin yang kafir. Jadi jin itu ada Islam, ada kafir. Jin kafir itu namanya setan. Yang Tapi mengganggu- Keturunannya iblis itu. yang mengganggu manusia dan disebut-sebut di Al-Quran ya, Ustazah, Iya, ya. itu. Jadi ya minal jinnati wan nas gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu setan yaitu jin kafir yang membawa kita ke neraka. Jadi kalau jin kafir itu membawa kita ke neraka. Jin Islam ya dia beribadah kepada Allah seperti kita beribadah, tapi kita bukan kerja sama mereka, bukan juga disuruh kenal, bukan disuruh apa ngeliat. kali kenalan dong saja. Nambah teman. Iya, nambah temen dunia gaib sama Fadil, dunia asli. manusia masih banyak nih saudara-saudara kita yang belum kita kenal. Itu kerjaan kita, bukan yang ngenalin nyari-nyari jin gitu. Tapi saja ada juga katanya kalau misalkan Dajjal itu ibunya manusia, tapi bapaknya iblis. Itu benar nggak Ustazah? Dajjal, kisah Dajjal. Dajjal udah jadi iblis juga gitu ya nggak sih? Itu kayaknya mungkin kilawakol ya. Kilawakol itu katanya. Jadi banyak sih kisah-kisah yang yang mengenai Dajjal ini. Tapi nanti Ustazah cari yang rojihnya ya, yang rojih itu yang benernya. Oji yang oji. Bukan, Oh. rojih bahasa Arab. Original oji. Orinya yang orinya, rojih kalau bahasa Arab.
Jadi yang sohinya gitu, yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kisah-kisah Israiliyat nih, kisah-kisah Bani Israel. Bani Israel itu kisah-kisahnya banyak dan itu ada yang boleh kita percaya, sebagiannya ada yang nggak boleh. Karena istilahnya ceritanya tuh kayak khurafat gitu-gitu. Ada yang boleh. Kalau jin korin itu gimana saja? Itu kan jin juga tuh. Kayaknya kita waktu pernah pembicaraan korin ya. Soalnya salah satu jin juga kan itu, maksudnya itu gimana saja? Itu katanya jin korin itu kan memang yang ngikutin kita selama ini kan. Apakah dia juga yang nanti mirip bentukannya sama kita. apakah dia juga menampakkan tapi atas izin Allah apa gimana saja? Iya. Jadi korin itu adalah artinya teman. Tuh temen. Iya, maksudnya teman itu nempel, korin. Ya, korin, nempel. Jadi nempel itu maksudnya gini, dari kita lahir sampai kita wafat, ini memang ada dalam badan bersama kita. Pengaruhnya, Di dalam bukan jinnya ya, bukan makhluknya, pengaruhnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang memanas-manasi, yang beri was-was itu ada dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak yakin kepada Allah, kalau kita yakin dia jauh. Ya, kalau kita berarti buruk nih korin. Buruk, kecuali korinnya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, semua orang ada korinnya. Ya, engkau juga ya Rasulullah, dalam hadisnya. Engkau juga ya Rasulullah, sahabat bertanya, kan kata Rasulullah semua orang ada korinnya. Ya, ada pendampingnya, ada temennya. Terus engkau juga ya Rasulullah, iya aku juga. Kecuali bedanya korin aku selalu mengajarkan atau mengajak kepada kebaikan. Makanya Rasulullah maksum. Maksum itu tidak ada dosa, tidak ada salah karena korinnya ngajak kepada kebaikan. Sementara kita nggak ada yang maksum manusia, sebab korin kita korin kita itu ngajaknya kepada keburukan. Jadi nggak ada korin yang ngajak kepada kebaikan. Makanya kita nggak boleh nggak boleh sampai dengerin was-was kita atau ketakutan. Jadi kita sama makhluk gaib itu bukan untuk takut, tapi yakin bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau yakin kita apa konsekuensinya? Kalau kita yakin kita dapat pahala. Kalau kita takut itu kita dosa. Kita lari. Enggak. Enggak usah lari, paling gini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kita pasti kaget tuh. Ya ada sih yang lari. Ada yang lari ya kali ada yang lari gitu. Nggak apa-apa lari, Insan tapi langsung dalam ibaratnya dalam adabnya tuh kalau kita takut sebut nama Allah. Kalau kita takut ingat langsung kepada Allah, jangan ingat yang lainnya. Mama lari itu. Jadi sama makhluk gaib itu minta tolong tidak boleh, tapi juga takut kita nggak boleh juga ya. Karena berarti nggak yakin maksudnya gini loh, dia makhluk gaib itu nggak ada memberikan manfaat atau mudarat ke kita. Jadi kalau yang katanya kita takut, dia nggak bakalan bikin kita nusuk kita, bunuh kita atau apa, enggak. Dia cuma usil, ya, cuma bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, enggak yang membunuh gitu, enggak. Jadi syirik berarti Ustazah kalau takut sama. Iya. Jadi emang jangan takut. Kalau kita takut bilang aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kalau kita nggak mau lihat, kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan sepanjang hidup saya jangan ngelihat makhluk-makhluk gaib gitu. Boleh Padil. Ustazah kalau ini tempat yang Ustazah takut atau apa gitu, langsung berdoa sama Allah, langsung minta, ya Allah jangan kau perlihatkan makhlukmu ya Allah. Sebab kalau ini pasti kaget, orang dia kan bukan seperti kita, secantik-cantiknya dia itu mungkin seburuk-buruknya manusia gitu. Wallahu a'lam.